Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari Praktikan Laboratorium Biofarmasetika dan Farmakokinetika Praktikan Hari Senin kelompok 4. Di sini kami akan membawakan sebuah video yang berjudul Uji in vitro pengaruh pH terhadap absorpsi parasetamol pada duodenum atau Bivertezet kelinci. Nah, video ini akan dibawakan oleh anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Anissa Fadila Ritonga, teman saya Nabila Azhara, kemudian ada Fani Indarti, kemudian ada Yeremia Zonis Teraljega, kemudian ada Mila Marcelina Boyo Tarigan, kemudian ada Vanessa Alkasa, dan terakhir ada Dea Elizabeth Sejabat. Nah, yang pertama bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Nah, usus halus adalah tempat sebagian besar pencernaan dan penyerapan berlangsung. Usus halus terbentuk bergelung di dalam rongga abdomen, berbentang di antara lambung dan usus besar. Nah, usus halus ini sendiri itu terbagi menjadi 3 segmen, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, duodenum juga disebut dengan usus 12 jari, yaitu bisa juga disebut dengan usus yang berbentuknya seperti sepatu kuda yang melingkari pankreas. Nah, di dalam duodenum ini terdapat sebuah kelenjar, yaitu kelenjar Brunner yang tepatnya itu di dinding awal duodenum itu. Nah, kemudian itu ada ileum. Ileum ini juga disebut dengan usus penyerapan. Terjadi penyerapan makanan di usus yang halus yang bagian ileum tadi. Nah, kemudian ada jejunum atau yang biasa juga disebut dengan usus kosong. Nah, selanjutnya yaitu parasetamol. Nah, parasetamol ini merupakan obat yang paling banyak digunakan pada manusia dan hewan. Parasetamol ini sering digunakan karena merupakan obat analgetik dan antipiretik sekaligus juga memiliki zat antiinflamasi. Nah, dosis parasetamol yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan hepar berupa degenerasi parenkimatosa sampai nekrosis. Nah, pemberian PCT tadi dengan dosis toksik juga dapat merusak organ lain termasuk ginjal, lambung, dan usus halus. Tujuan dan manfaat pada percobaan kali ini yaitu tujuannya yang pertama untuk mengetahui pengaruh perbedaan pH terhadap absorpsi parasetamol pada duodenum terbalik kelinci, untuk mengetahui proses absorpsi obat parasetamol pada usus terbalik kelinci, dan untuk mengetahui nilai absorbansi parasetamol pada usus terbalik. Kemudian manfaatnya yaitu yang pertama, agar praktikan dapat mengetahui pengaruh perbedaan pH terhadap absorpsi parasetamol pada duodenum terbalik kelinci. Kemudian agar praktikan mengetahui proses absorpsi obat parasetamol pada usus terbalik kelinci. Dan yang terakhir yaitu agar praktikan mengetahui nilai absorbansi parasetamol pada usus terbalik kelinci. Terima kasih. Selanjutnya ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pada percobaan kali ini digunakan obat parasetamol. Berikut adalah monografi bahannya. Nama kimianya NAC4-aminofenol, nama lainnya acetaminophen, rumus kimianya C8H9NO2, berat molekulnya 101,16, pemberiannya serbu haplo putih, tidak berbau, dan rasanya sedikit pahit. Kelautannya larut dalam 70 bagian air, dalam 7 bagian etanol 95%, dalam 13 abutan pekat, dalam 40 bagian glycerol pekat, dan dalam 9 bagian propilen glikol. Parasetamol juga larut dalam larutan alkali hidroksida. Selanjutnya itu absorpsi. Absorpsi ini adalah perpindahan obat atau masuknya molekul-molekul obat dari tempat pemberian menuju ke dalam darah tubuh setelah melalui saluran biologi. Menurut Ayace dan kawan-kawan 1992. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat itu ada 6. Yang pertama itu formulasi sediaan obat. Obat dalam bentuk larutan lebih cepat diserap daripada bentuk tablet ataupun kapsul karena obat yang bentuknya larutan sudah dalam bentuk molekuler yang lebih kecil. Yang kedua ada pH obat. Pada usus, obat yang bersifat basa itu lebih mudah
terserap daripada obat yang bersifat asam. Yang ketiga ada permukaan penyerapan. Permukaan penyerapan di usus lebih luas daripada di lambung, sehingga obat kebanyakan diabsorpsi di usus. Yang keempat ada waktu tinggal dalam lambung. Waktu tinggal obat di dalam lambung mempengaruhi absorpsi, di mana ada beberapa obat yang dirancang untuk lama tinggal di lambung hingga meningkatkan absorpsinya. Yang kelima ada bentuk obat. Bentuk amorf lebih cepat larut daripada bentuk kristal karena susunan amorf itu tidak teratur, hingga ketika letakkan maka lebih cepat larut, sedangkan bentuk kristal itu beraturan. Yang terakhir ada motilitas usus. Motilitas usus yang tinggi mengurangi kesempatan obat untuk diserap, sehingga kadar dalam darah yang dicapai juga tidak tinggi. Selanjutnya yaitu metode absorpsi atau mekanisme lintas membrana. Yang pertama itu adalah transfer pasif, di mana transfer pasif ini adalah perpindahan zat yang tidak memerlukan energi. Yang kedua adalah transfer aktif, yang merupakan kebalikan dari transfer pasif, di mana perpindahan zatnya memerlukan energi. Yang ketiga ada difusi, yaitu perpindahan suatu zat ke dalam pelarut dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Perbedaan konsentrasi larutan yang ada ini disebut gradien konsentrasi. Yang keempat ada pinositosis. Pinositosis ini adalah bentuk transfer aktif yang unik di mana selnya menelan partikel obat. Biasanya terjadi pada obat-obat yang larut semua. Contohnya itu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Yang kelima ada fagositosis, yaitu penelan partikel asing di dalam sel. Selanjutnya usus halus. Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah duodenum atau usus 12 jari, di mana pada duodenum ini pH-nya 4-6. Selanjutnya itu ada xenum atau usus kosong, di mana pH-nya 6-7, dan yang terakhir itu ada ileum atau usus penyerapan, pH-nya 7-8. Pada percobaan ini digunakan usus halus karena pada usus halus terdapat banyak lipatan mukosa, terutama di duodenum, sehingga absorpsi usus halus itu lebih baik. Selanjutnya itu ada pada percobaan ini digunakan usus terbalik kelinci. Alasannya itu ususnya itu dibalik mengarah ke larutan obat, sehingga diketahui seberapa banyak kadar obat yang diabsorpsi masuk ke bagian dalam. Selanjutnya kita akan membahas metodologi percobaannya. Pertama-tama alat yang kita gunakan pada percobaan ini yaitu alat bedah sebanyak 1 set, kemudian alat uji absorpsi yang kita modifikasi, beker gelas, benang wol, labutan tukur, kapas, mat pipet, kemudian neraca analiti, pH meter, pipet volume, pot sampel, sarung tangan, spektrofotometer UV vis, kemudian speed 5 mili, stopwatch, tabung oksigen, dan termometer. Kemudian bahan yang kita gunakan itu aquades, es batu, duodenum kelinci, kalium dihidrogen fosfat, kloroform, kemudian natrium hidroksida, natrium klorida, dan juga paracetamol. Pada percobaan ini kita menggunakan hewan percobaan yaitu kelinci jantan. Selanjutnya prosedur percobaan. Pembuatan aquades bebas CO2. Dididihkan aquades selama 5 menit atau lebih yang ditutup dengan aluminium foil, kemudian didiamkan hingga dingin dan tidak menyerap CO2. Kemudian pembuatan NaOH 0,2N ditimbang 8,001 gram NaOH pekat, kemudian dilarutkan dengan aquades bebas CO2, kemudian dicukupkan hingga 1000 ml. Pembuatan NaCl 0,9% ditimbang 45 gram NaCl, kemudian dilarutkan dalam aquades bebas CO2, dicukupkan hingga 5000 ml. Selanjutnya pembuatan dapar fosfat pH 7,4. Dimasukkan kalium dihidrogen fosfat sebanyak 34,022 gram ke dalam beker gelas, kemudian dilarutkan dengan aquades hingga 1250 ml. Diaduk hingga homogen, ditambahkan NaOH 0,2N sebanyak 977,5 ml, kemudian dicukupkan dengan aquades bebas CO2 hingga batas kalibrasi. Kemudian pembuatan dapar fosfat pH 5,8 itu dimasukkan kalium dihidrogen fosfat 34,022 gram ke dalam beker gelas, dilarutkan hingga
1250 ml dengan Aquades, diaduk hingga homogen, ditambahkan NaOH 0,2 N sebanyak 90 ml, dicukupkan dengan Aquades hingga batas kalibrasi. Selanjutnya, pembuatan LIB paracetamol. Pembuatan LIB 1 paracetamol yaitu ditimbang 250 mg serbuk paracetamol, dimasukkan ke dalam labu tentukur 1000 ml, dilarutkan dengan medium dapar fosfat, dicukupkan hingga batas tanda. Kemudian pembuatan LIB 2 paracetamol, dipipet sebanyak 4 ml LIB 1, dimasukkan ke dalam labu tentukur 100 ml, kemudian dicukupkan dengan medium dapar fosfat hingga batas tanda. Prosedur percobaan selanjutnya yaitu pembuatan kurva kalibrasi paracetamol dalam dapar fosfat isotonis. Dari LIB 2 induk dipipet masing-masing 4 ml, 5 ml, dan 6 ml larutan lalu dimasukkan ke dalam labu tentukur 100 ml dan dicukupkan dengan larutan dapar fosfat pH 5,8 isotonis sampai garis tanda. Kemudian diukur pada panjang gelombang maksimum. Lakukan hal yang sama untuk larutan dapar fosfat pH 7,4 isotonis. Selanjutnya itu pembuatan larutan obat paracetamol dengan konsentrasi 2 mmol per liter. Pertama-tama ditimbang seksama 0,24 gram paracetamol dilarutkan dengan 800 ml dapar fosfat pH 5,8 hingga diperoleh konsentrasi 2 mmol per liter. Dilakukan hal yang sama untuk larutan dapar fosfat pH 7,4 isotonis. Selanjutnya itu pembuatan usus halus kelinci. Hewan percobaan berupa kelinci jantan dipuasakan terlebih dahulu selama 20-24 jam sebelum percobaan. Setelah itu, kelinci tersebut dianestesi dengan kloroform yang dimasukkan ke dalam pot berisi kapas. Kemudian dilakukan pembedahan pada bagian perut, 3 jari di bawah rusuk. Dilakukan penyiraman cairan NaCl isotonis selama proses pembedahan. Diambil usus halus sepanjang 17 cm dari pilorus, dikeluarkan dan dibersihkan bagian dalamnya dari kotoran dan lemak beserta jaringan yang mengikat pembuluh darah usus halus dengan bantuan pinset dan gunting. Lalu dicuci dengan larutan NaCl, kemudian diangkat dan dibalik dengan menggunakan stik panjang. Kemudian prosedur selanjutnya itu penentuan absorpsi paracetamol dalam usus halus kelinci segar dalam larutan dapar fosfat. Usus halus terbalik kelinci dipotong dengan panjang masing-masing 7 cm, kemudian diikat pada kanula dengan menggunakan benang wol. Dimasukkan cairan serosak 3 ml ke dalam kanula yang telah terikat usus berupa larutan dapar fosfat pH 5,8 isotonis yang tidak mengandung bahan obat. Kemudian dimasukkan dalam tabung berisi 75 ml cairan mukosa berupa larutan dapar fosfat pH 5,8 isotonis yang tidak mengandung bahan obat. Sedangkan untuk usus halus kelinci terbalik bagian bawah yang digunakan sebagai percobaan, dimasukkan ke dalam tabung berisi larutan dapar fosfat isotonis yang mengandung bahan obat paracetamol dengan konsentrasi 2 mmol per liter. Selanjutnya, dimasukkan tabung ke dalam termostat dengan temperatur kurang lebih 37 derajat Celcius. Selama percobaan berlangsung, dijaga agar seluruh bagian usus tetap terendam dalam larutan serta terus-menerus dialiri oksigen dengan kecepatan kira-kira 1 gelembung per detik. Pada menit 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, dan 150, cairan serosa diambil 1 ml melalui kanula dan selanjutnya diencerkan dengan larutan dapar fosfat isotonis hingga 25 ml. Dimasukkan kembali sebanyak 1 ml untuk setiap pengambilan cairan serosa. Serapan larutan yang diperiksa diukur pada panjang gelombang maksimum dengan spektrofotometer UV. Lakukan hal yang sama untuk larutan dapar fosfat pH 7,4 isotonis. Perkenalkan, nama saya Dea Elizabeth Sejabat dengan NIM 191501194. Kelompok 4 hari Senin. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Hasil absorpsi paracetamol dalam dapar fosfat pH 5,8. Pada menit ke-0, diperoleh konsentrasi terabsorpsi yaitu 4,076552128. Konsentrasi sisa yang diperoleh yaitu 295,923449. Pada menit ke-5, diperoleh konsentrasi terabsorpsi yaitu 8,95815769. Konsentrasi sisa yang diperoleh yaitu 286,9652
2902. Pada menit ke-10 diperoleh konsentrasi terabsorpsi yaitu 9,0430551667. Konsentrasi sisa yang diperoleh yaitu 277,922235. Pada menit ke-20 diperoleh konsentrasi terabsorpsi yaitu 9,3401966374. Konsentrasi sisa yang diperoleh yaitu 268,58203887. Pada menit ke-30 diperoleh konsentrasi terabsorpsi yaitu 9,594888838. Pada konsentrasi sisa diperoleh 258,98711498. Pada menit ke-45 diperoleh konsentrasi terabsorpsi yaitu 9,5524400094. Konsentrasi sisa yang diperoleh yaitu 249,43470997. Pada menit ke-60 diperoleh konsentrasi terabsorpsi yaitu 10,18917125. Konsentrasi sisa yang diperoleh yaitu 299,24553855. Pada menit ke-75 diperoleh konsentrasi terabsorpsi yaitu 16,42913661. Konsentrasi sisa yang diperoleh yaitu 222,81640019. Hasil yang diperoleh dari absorpsi parasetamol dalam daftar fosfat pH 7,4 yaitu pada menit ke-0 diperoleh konsentrasi terabsorpsi yaitu sebesar 1,18307. Konsentrasi sisa yang diperoleh yaitu 298,81693. Pada menit ke-5 diperoleh konsentrasi terabsorpsi yaitu 1,2853. Pada konsentrasi sisa diperoleh 298,53163. Pada menit ke-10 diperoleh konsentrasi terabsorpsi sebanyak 1,8988. Konsentrasi sisa yang diperoleh yaitu 295,63283. Pada menit ke-20 diperoleh konsentrasi terabsorpsi yaitu 1,8842. Konsentrasi sisa yang diperoleh yaitu 293,74863. Pada menit ke-30 diperoleh konsentrasi terabsorpsi yaitu 2,001. Konsentrasi sisa yang diperoleh yaitu 251,74763. Pada menit ke-45 diperoleh konsentrasi terabsorpsi sebanyak 2,8644. Konsentrasi sisa yang diperoleh yaitu 288,323. Pada menit ke-60 diperoleh konsentrasi terabsorpsi sebanyak 3,3741. Konsentrasi sisa yang diperoleh yaitu 205,50913. Pada menit ke-75 yaitu diperoleh konsentrasi terabsorpsi sebanyak 3,9291. Konsentrasi sisa yang diperoleh yaitu 281,58003. Halo, perkenalkan nama saya Fani. Di sini saya akan membahas tentang pembagian pembahasan mengenai praktikum yang telah dilakukan, yaitu dengan judul pengaruh pH terhadap absorpsi obat parasetamol pada duodenum terbalik kelinci. Jadi dalam percobaan yang dilakukan digunakan duodenum kelinci. Jadi pada usus halus terdapat genjot mukosa atau fili yang dapat memperbesar permukaan resepsi. Nah, jadi fili pada usus halus memperbesar permukaan resepsi menjadi 10-15 kali lebih luas menurut Jay dan Raharja pada tahun 2015. Nah, usus halus atau disebut juga dengan usus kecil merupakan bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Jadi usus halus secara anatomi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama usus 12 jari atau disebut juga dengan duodenum, yang kedua ada usus kosong atau disebut juga jejunum, dan usus penyerapan disebut juga dengan ileum. Jadi pada usus 12 jari terdapat 2 muara saluran, yaitu dari pankreas dan juga kantung empedu. Nah, dinding usus
halus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap dari vena porta. Kemudian dinding usus halus akan melepaskan lendir yang melumasi isi usus dan air yang membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Nah, jadi obat yang diberikan per oral akan diserap dalam usus saluran lambung sampai usus. Jadi obat harus melintasi membran sel dari mukosa dinding organ-organ ini. Nah, kebanyakan obat bersifat asam atau basa organik lemah yang dalam larutan mengalami disosiasi menjadi ion. Nah, obat yang bersifat asam lemah hanya sedikit sekali terurai menjadi ion dalam lingkungan asam. Dalam lingkungan asam kuat di dalam lambung. Sebaliknya, basa lemah terionisasi baik pada pH lambung dalam usus halus berlaku sebaliknya, yakni obat yang bersifat basa lemah yang diserap paling mudah. Jadi beberapa obat bersifat asam atau basa kuat dengan derajat ionisasi tinggi dengan sendirinya diabsorpsi sangat lambat. Nah, molekul zat kimia dapat melintasi membran semipermeabel berdasarkan adanya perbedaan konsentrasi antara lain melintasi dinding pembuluh ke ruang antarjaringan atau intestinum. Dalam percobaan ini digunakan transport pasif. Jadi transport pasif tidak menggunakan energi. Jadi perjalanan molekul-molekul dalam obat dalam melintasi dinding pembuluh ke ruang antarjaringan berlangsung secara difusi. Jadi zat melarut dalam larutan lapisan lemak. Jadi zat membran dengan sendirinya zat lipofil lebih besar penerusannya daripada zat hidrofil yang tidak larut dalam lemak seperti ion anorganik. Nah, jadi hasil yang diperoleh pada percobaan kali ini yaitu pada medium dapat fosfat pH 5,8 lebih tinggi konsentrasi absorpsinya dibandingkan pada absorpsi medium dapat fosfat pH 7,4. Hal ini dapat kita lihat dari grafik yang menunjukkan nilai konsentrasi daripada pH 7,4 lebih kecil daripada 5,8. Dan juga daripada waktu menunjukkan mulai dari menit ke 0 sampai ke menit 7,5 dapat dilihat bahwa absorpsi dari pH 5,8 lebih besar dibandingkan pH 7,4. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan ini adalah terdapat pengaruh perbedaan pH terhadap absorpsi parasetamol pada duodenum terbalik kelinci, yaitu absorpsi parasetamol lebih cepat pada pH 5,8 dibandingkan pada pH 7,4, yang ditunjukkan pada data menit ke-75, di mana pH 7,4 mencapai 3,9291 ppm, sedangkan pada pH 5,8 mencapai 16,4291 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa kelarutan parasetamol lebih cepat dalam suasana yang asam. Selanjutnya, proses absorpsi parasetamol pada usus terbalik dengan cara difusi, yang merupakan proses perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah tanpa menggunakan energi atau ATP. Yang ketiga adalah nilai absorpsi parasetamol pada usus terbalik kelinci pada menit 0 dan 75 itu pada pH 5,8 adalah 0,0025 ppm dan 0,0457 ppm. Sedangkan untuk pH 7,4 pada menit 0-nya itu 0 ppm dan pada menit ke-75 adalah 0,617 ppm. Saran yang dapat diberikan untuk percobaan selanjutnya adalah sebaiknya pada percobaan selanjutnya dapat digunakan obat lain seperti klorfeniramin maleat. Juga boleh digunakan medium dapat fosfat yang lebih bervariasi seperti pada pH 6,8. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.